Pernahkah kalian membayangkan, seorang calon dokter yang seharusnya sibuk dengan pasien dan jas putihnya, justru harus bersembunyi di balik mesin kopi demi bertahan hidup? Di satu sisi dia adalah mahasiswi jenius penerima beasiswa, namun di sisi lain, dia hanyalah pelayan kafe yang sering dipandang sebelah mata. Apa jadinya jika diagnosa medis yang dia berikan di meja barista justru membuatnya terjerat cinta dengan seorang CEO miliarder yang dingin dan angkuh? Selamat datang di channel Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke kisah inspiratif yang penuh air mata dan perjuangan ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik kalian. Saya doakan bagi teman-teman yang sudah subscribe dan like, semoga Tuhan limpahkan rezeki yang melimpah ruah seperti air mengalir, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak pernah putus untuk kalian dan keluarga. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menyimak cerita ini. Siapa tahu doa kita diijabah oleh Tuhan semesta alam di waktu yang mustajab ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Aroma biji kopi yang hangus bercampur dengan bau lembab ruangan gudang menyambut indera penciuman Alisa. Di ruangan sempit berukuran 2x3 meter yang sesak oleh tumpukan kardus stok susu dan gula itu, gadis berusia 23 tahun tersebut duduk bersila di atas lantai dingin. Tangannya yang kurus memegang sepotong roti tawar yang pinggirannya sudah sedikit mengeras. Matanya menatap tanggal kadaluarsa pada kemasan plastik roti tersebut. Hari ini adalah tanggal terakhir. Alhamdulillah, masih layak makan. Lumayan untuk mengganjal perut sampai malam nanti. Gumam Alisa pelan, mencoba menghibur dirinya sendiri. Dia menggigit roti itu tanpa selai, tanpa rasa, hanya sekadar agar lambungnya tidak perih. Di pangkuannya, terbuka sebuah buku dikta tebal berjudul, Ilmu Penyakit Dalam, yang sampulnya sudah lusuh dan direkatkan dengan lakban bening berkali-kali. Buku itu adalah harta karun baginya, buku bekas yang dia beli dari kakak tingkat dengan harga miring setelah menabung uang tips selama 2 bulan. Sementara teman-teman seangkatannya di Fakultas Kedokteran mungkin saat ini sedang menghabiskan waktu di kafe mahal untuk berdiskusi santai atau sekadar bersenda gurau menikmati masa muda, Alisa harus bertarung dengan waktu. Dia adalah mahasiswi penerima beasiswa prestasi. Biaya kuliahnya memang gratis 100% karena otak cerdasnya yang selalu meraih indeks prestasi sempurna. Namun beasiswa itu tidak menanggung biaya hidup di Jakarta yang mencekik leher. Orang tuanya di kampung hanyalah buruh tani yang penghasilannya tak menentu, boro-boro mengirim uang bulanan, mendengar kabar mereka sehat saja sudah menjadi kemewahan bagi Alisa. Ayo Alisa, bab tentang sistem pencernaan ini harus hafal sebelum ujian besok. Kalau nilai turun, beasiswa melayang, dan kamu harus pulang kampung jadi pengangguran. Bisiknya tegas pada dirinya sendiri, seolah sedang memarahi bayangannya di cermin retak yang tergantung di dinding gudang. Suara riuh dari area depan kafe mulai terdengar semakin kencang, menandakan jam sibuk makan siang sudah dimulai. Alisa buru-buru menutup bukunya dan memasukkannya ke dalam tas ransel kanvas yang warnanya sudah memudar. Dengan hati-hati, dia melipat jas putih kebanggaannya, jas dokter muda yang menjadi simbol impian dan harga dirinya, lalu menyembunyikannya di bagian paling dalam tas itu. Tidak boleh ada yang tahu. Di sini, di tempat ini, dia bukan dokter muda Alisa yang jenius. Di sini, dia hanyalah Alisa, pelayan paruh waktu yang harus siap disuruh-suruh. Dia berdiri, mengibaskan debu dari celana kain hitamnya, lalu meraih celemek berwarna coklat tua yang tergantung di balik pintu. Saat dia mengikat tali celemek itu di pinggangnya yang ramping, dia menarik napas panjang, mengubah tatapan lelah di matanya menjadi sorot mata ramah yang palsu namun meyakinkan. Mbak Alisa, buruan keluar. Tamu sudah antre panjang nih, jangan ngumpet terus di gudang. Teriak manajer kafe dari balik pintu dengan nada ketus. Iya pak, siap. Saya segera ke depan. Jawab Alisa dengan suara lantang, berusaha terdengar bersemangat. Dia menatap pantulan wajahnya sekilas di cermin, merapikan sedikit kerudungnya yang miring. Kuatkan hatimu, Sa. Ini demi bapak dan ibu. Lupakan gengsi tidak bisa buat beli beras. Ucapnya lirih sebelum akhirnya memutar gagang pintu dan melangkah keluar menuju medan perangnya, meninggalkan identitas calon dokternya di dalam tas lusuh di sudut gudang yang gelap itu. Suasana di meja bar sedang sibuk-sibuknya ketika lonceng pintu masuk berdenting pelan, namun aura yang dibawa oleh tamu yang baru masuk itu seketika membuat udara di sekitarnya terasa membeku.
Seorang pria muda dengan setelan jas mahal yang harganya mungkin setara dengan biaya hidup Alisa selama setahun, melangkah masuk dengan tergesa-gesa. Dia adalah Brian, CEO sebuah perusahaan teknologi medis yang namanya sering warawiri di majalah bisnis. Namun siang itu, tidak ada senyum wibawa di wajahnya. Wajah tampan itu tampak pucat pasi, seperti kertas putih tanpa rona darah, dan butir-butir keringat dingin terlihat jelas membasahi pelipisnya meski pendingin ruangan kafe menyala maksimal. Brian menghempaskan tubuhnya di kursi tinggi tepat di depan mesin kopi tempat Alisa berdiri. Tangan kirinya tanpa sadar menekan kuat bagian ulu hatinya, sementara tangan kanannya mengetuk-ngetuk meja marmer dengan tidak sabar. Matanya yang cekung karena kurang tidur menatap tajam ke arah papan menu, seolah sedang mencari bahan bakar untuk memaksakan tubuhnya bekerja lebih keras lagi. 1 kopi hitam pekat. Triple shot espresso. Jangan pakai gula, jangan pakai lama, perintah Brian dengan suara parau dan napas yang terdengar pendek-pendek. Alisa yang sedang mengelap gelas langsung menghentikan kegiatannya. Naluri medisnya yang sudah terlatih selama bertahun-tahun di rumah sakit seketika menyala, mengalahkan tugasnya sebagai pelayan kafe. Dia menatap Brian, memindai wajah pria itu dengan teliti layaknya seorang dokter yang sedang melakukan pemeriksaan fisik di ruang unit gawat darurat. Dia melihat bibir yang kering, pupil mata yang sedikit melebar menahan sakit, dan tremor halus pada jari-jari tangan Brian. Alih-alih mengambil pegangan mesin kopi, Alisa malah meletakkan gelas itu kembali dan berdiri tegak dengan tatapan serius. Dia melipat kedua tangannya di depan dada, menatap Brian dengan sorot mata yang tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. "Maaf mas, saya tidak bisa membuatkan pesanan itu," ucap Alisa dengan nada tenang namun tegas, suara yang biasa dia gunakan saat menghadapi pasien bandel di bangsal rumah sakit. Brian sontak mengangkat wajahnya, keningnya berkerut penuh emosi. Dia tidak terbiasa ditolak, apalagi oleh seorang pelayan kafe. "Apa maksud kamu? Saya beli, saya bayar. Apa kamu malas membuatnya?" hardik Brian dengan nada tinggi, membuat beberapa pelanggan di meja sebelah menoleh kaget. Alisa tidak mundur selangkah pun. Dia justru mendekatkan wajahnya sedikit agar suaranya terdengar jelas oleh Brian. "Ini bukan soal malas atau rajin, mas. Coba mas lihat diri mas sendiri di cermin. Wajah mas pucat pasi, keringat dingin mengucur terus, dan dari tadi tangan mas menekan ulu hati. Itu tanda-tanda dispepsia akut atau gangguan lambung yang sudah parah. Ditambah lagi, mas terlihat gemetar, kemungkinan besar gula darah mas sedang turun drastis." Suasana di meja bar hening seketika. Brian terdiam, mulutnya sedikit terbuka karena kaget mendengar analisa medis yang meluncur lancar dari mulut seorang barista. Rasa nyeri yang menusuk di lambungnya membenarkan setiap perkataan gadis itu. "Kalau saya berikan kopi hitam dengan kafein tinggi dalam kondisi perut mas yang sedang luka seperti itu, mas bisa kolaps dalam 10 menit. Nanti mas pingsan di sini, saya yang repot harus panggil ambulans," lanjut Alisa tanpa keraguan. Tangannya dengan cekatan mengambil cangkir keramik putih dan menuangkan air panas. "Saya ganti pesanan mas. Teh chamomile hangat untuk menenangkan saraf lambung, dan 2 potong roti gandum panggang untuk menetralkan asam lambung mas. Ini pertolongan pertama, bukan negosiasi menu." Brian terpaku. Rasa sombongnya mendadak luruh digantikan oleh rasa takjub yang aneh. Selama ini dia dikelilingi dokter-dokter mahal yang selalu bermanis mulut padanya, tapi gadis pelayan ini justru memarahinya demi kesehatannya. Tanpa membantah lagi, Brian hanya mengangguk lemah, membiarkan gadis itu mengambil alih kendali atas tubuhnya yang memang sudah menjerit minta tolong. Hari-hari berlalu, dan meja di sudut paling ujung kafe yang menghadap ke jendela besar itu seolah telah berubah kepemilikan. Brian, sang CEO yang biasanya sibuk mengejar angka saham dan rapat direksi, kini memiliki ritual baru. Setiap pukul 4 sore, saat matahari Jakarta mulai condong ke barat dan membiaskan cahaya jingga ke dalam ruangan, dia akan datang. Bukan untuk kembali memesan kopi hitam yang mematikan lambung, melainkan sekadar duduk diam, memesan air mineral atau teh hangat, dan membuka laptop kerjanya. Sudut itu menjadi tempat penyembuhannya. Tempat dia melarikan diri sejenak dari kebisingan dunia bisnis yang mencekik. Namun, fokus Brian seringkali teralihkan. Bukan pada grafik perusahaan di layar laptopnya, melainkan pada sosok gadis bercelemek coklat di balik meja kasir. Di jam-jam sepi pengunjung seperti ini,
Alisa tidak menggunakan waktu luangnya untuk bersantai atau bermain media sosial seperti karyawan lainnya. Brian mengamatinya dari jauh dengan tatapan lekat. Gadis itu akan mengeluarkan ponsel pintarnya yang layarnya sudah retak 1000 di bagian pojok. Lalu matanya menyipit serius membaca deretan teks kecil di layar yang pecah itu. Sesekali tangannya mencatat sesuatu di kertas truk bekas dengan cepat, seolah takut ilmu yang dibacanya menguap begitu saja. Satu sore, Brian melihat pemandangan yang membuat hatinya terusik. Alisa sedang menatap layar ponselnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara kerinduan yang mendalam dan keputusasaan yang nyata. Di layar retak itu terpampang gambar sebuah buku kedokteran edisi terbaru, sebuah atlas anatomi manusia yang harganya bisa setara dengan gaji Alisa selama 2 bulan bekerja penuh. Brian melihat Alisa menghela napas panjang, bahunya turun lemas, dan jarinya menekan tombol kembali, menutup halaman toko daring itu dengan wajah kecewa. Dia sadar, bagi gadis itu, ilmu pengetahuan adalah barang mewah yang tak terjangkau. Tak tahan melihat raut wajah sedih itu, Brian mengangkat tangannya, memberikan kode halus kepada manajer kafe yang kebetulan adalah kawan lamanya semasa kuliah. Sang manajer bergegas menghampiri meja Brian dengan sopan. "Ada yang kurang, Pak Brian? Tehnya perlu ditambah?" tanya sang manajer ramah. Brian menggeleng pelan, matanya melirik sekilas ke arah Alisa yang kini sedang sibuk mengelap mesin kopi. Dia mengeluarkan sebuah amplop tebal dari saku jas dalamnya dan meletakkannya di bawah tatakan gelas, menyembunyikannya dari pandangan orang lain. "Rian, tolong dengarkan saya baik-baik. Masukkan uang ini ke dalam amplop gaji gadis itu bulan ini," bisik Brian dengan suara rendah namun tegas. "Bilang padanya ini adalah bonus insentif kerajinan dari manajemen pusat, karena performa kerjanya yang luar biasa bulan ini. Jangan sekali-kali kamu sebut nama saya. Kalau dia tahu ini dari pelanggan, harga dirinya yang setinggi langit itu pasti akan membuatnya menolak mentah-mentah." Manajer itu terbelalak melihat ketebalan amplop tersebut, namun dia mengangguk mengerti saat melihat keseriusan di mata Brian. "Siap, Pak. Akan saya atur supaya terlihat resmi. Bapak perhatian sekali sama Alisa. Dia bukan sekadar pelayan, Rian. Dia aset masa depan yang sedang kesulitan," jawab Brian singkat sambil kembali menatap layar laptopnya, menyembunyikan senyum tipis saat membayangkan wajah Alisa yang mungkin akan berbinar cerah saat bisa memeluk buku impiannya nanti. Bagi Brian, ini bukan sedekah, melainkan investasi pada sebuah kegigihan yang jarang dia temui di dunia modern ini. Langit Jakarta malam itu seakan runtuh. Hujan bukan lagi sekadar gerimis pengantar tidur, melainkan badai yang menumpahkan ribuan liter air ke aspal yang hitam pekat. Lampu-lampu jalan membiaskan cahaya buram di tengah tirai air yang tebal, menciptakan suasana sendu yang mencekam. Di teras kafe yang sudah gelap karena papan penanda, tutup, telah dibalik, sesosok tubuh mungil berdiri memeluk dirinya sendiri, mencoba mencari kehangatan yang sia-sia di tengah dinginnya malam. Itu Alisa. Wajahnya pucat tertimpa cahaya lampu teras yang remang-remang. Dia menunduk, menatap kedua kakinya yang terbungkus sepatu kets berwarna putih yang warnanya kini sudah memudar menjadi abu-abu kusam. Sepatu itu sudah tak layak disebut pelindung. Di bagian ujung jari kanannya, karet solnya sudah menganga lebar seperti mulut yang lapar, membiarkan air hujan yang dingin menyusup masuk tanpa ampun, membasahi kaos kakinya yang sudah tipis. Kulit kakinya pasti sudah keriput, memutih, dan perih karena terendam air berjam-jam selama bekerja. Namun Alisa tidak bergeming. Kalau naik ojek, 15.000. Kalau jalan kaki, uangnya bisa buat beli 2 butir telur untuk makan besok. Batinnya berperang hebat. Logika hematnya menang telak, meski tubuhnya menggigil hebat menahan dingin. Dia mengeratkan pelukan pada tas ranselnya di dada, bukan takut tasnya basah, tapi takut buku-buku medis dan catatan kuliah di dalamnya rusak terkena cipratan air. Baginya, isi tas itu lebih berharga daripada kesehatan tubuhnya sendiri. Di seberang jalan, tersembunyi di balik bayangan pohon besar, terparkir sebuah sedan hitam mengkilap yang mesinnya menderu halus. Di dalamnya, Brian duduk di kursi belakang dengan tatapan nanar. Kaca jendela mobil yang gelap menyembunyikan wajahnya dari dunia luar, namun matanya tak lepas memandang gadis di seberang sana yang tampak begitu rapuh dihajar cuaca. Hatinya terasa nyeri, sebuah perasaan asing yang jarang dia rasakan untuk orang lain. Dia melihat bagaimana Alisa menghentak-hentakkan kakinya ke lantai untuk mengusir rasa beku, sebuah tarian menyedihkan di tengah badai ibu kota.
Brian merogoh ponselnya dengan cepat, menekan tombol panggil ke nomor sopir pribadinya yang sedang berjaga di mobil lain, sebuah mobil operasional kantor jenis MPV biasa, bukan mobil mewah yang sedang dinaikinya saat ini agar tidak mencolok. Pak Asep, Bapak lihat gadis di teras kafe itu? Suara Brian terdengar rendah namun mendesak. Hampiri dia sekarang. Tawarkan tumpangan sampai ke kosnya. Tapi ingat skenarionya, Pak. Jangan bilang saya yang suruh. Bilang saja Bapak supir taksi online yang baru selesai narik dan lagi syukuran karena anak Bapak baru lahir, jadi lagi bagi-bagi tumpangan gratis. Pastikan dia naik, Pak. Jangan sampai dia jalan kaki dengan sepatu jebol itu. Tak lama kemudian, mobil MPV berwarna silver itu perlahan merayap membelah hujan, mendekati teras kafe. Kaca jendela penumpang turun, menampilkan wajah Pak Asep yang ramah dengan senyum bapak-bapak yang menenangkan. Neng, mau kemana? Ayo naik, Bapak antar sekalian jalan, sapa Pak Asep setengah berteriak mengalahkan suara deru hujan. Alisa kaget, dia mundur selangkah dengan waspada, memegang erat tali tasnya. Maaf Pak, saya nggak pesan taksi. Saya nggak punya uang, Pak. Tolaknya halus, suaranya bergetar karena dingin yang menusuk tulang. Wah, kebetulan Neng. Saya bukan mau narik ongkos. Ini istri saya barusan lahiran anak laki-laki, alhamdulillah sehat. Saya lagi nazar, mau antar penumpang terakhir gratis sebagai syukuran. Ayo Neng, pamali nolak rezeki bayi. Daripada Neng sakit kena hujan, nanti malah nggak bisa kerja, kasihan orang tua, bujuk Pak Asep dengan akting yang sangat meyakinkan dan natural, persis seperti instruksi bos besarnya. Alisa tertegun sejenak. Dia menatap hujan yang semakin gila turunnya, lalu menatap wajah tulus Pak Asep. Kata, gratis, dan, syukuran, melunakkan pertahanan dirinya yang keras. Dengan ragu dan rasa syukur yang membuncah, dia mengangguk pelan. Benaran gratis ya, Pak? Terima kasih banyak ya, Pak. Semoga anaknya jadi anak soleh dan bawa berkah. Ucap Alisa sambil berlari kecil masuk ke dalam mobil yang hangat itu, tanpa menyadari ada sepasang mata di seberang jalan yang menghela napas lega melihatnya aman dari serbuan hujan. Siang itu, kafe sedang berada di puncak kesibukannya. Suara mesin penggiling kopi yang menderu beradu dengan denting sendok beradu piring dan riuh rendah percakapan para pengunjung elit Jakarta. Alisa nyaris tidak memiliki waktu untuk sekadar menyeka keringat di dahinya. Tangannya bergerak lincah meracik pesanan demi pesanan, sementara kakinya terasa pegal karena berdiri tanpa henti selama 4 jam terakhir. Namun, di tengah kakofoni suara itu, telinga Alisa yang terlatih menangkap sebuah anomali. Bukan suara gelas pecah atau teriakan marah, melainkan suara yang jauh lebih mengerikan. Suara hening dari seseorang yang berjuang meraup udara. Tiba-tiba, sebuah jeritan histeris membelah udara, membungkam seluruh keramaian kafe dalam sekejap. Tolong! Suami saya! Tolong, dia tidak bisa napas. Teriak seorang wanita parubaya dari meja nomor 12. Di kursi itu, seorang bapak tua bertubuh gempal tampak mencengkeram lehernya sendiri dengan kedua tangan. Wajahnya yang semula merah padam kini mulai berubah warna menjadi biru lebam yang mengerikan. Matanya melotot panik, mulutnya terbuka lebar berusaha mengais oksigen, namun tidak ada suara yang keluar. Dia tersedak. Potongan besar daging steak yang baru saja ditelannya tersangkut fatal di saluran pernapasannya, memblokir jalan hidupnya. Pengunjung lain hanya bisa ternganga, beberapa menutup mulut ngeri, ada yang panik mengeluarkan ponsel untuk merekam, namun tidak ada satupun yang bergerak. Ketakutan melumpuhkan logika mereka. Namun tidak bagi Alisa. Detik itu juga, jiwa pelayannya lenyap, digantikan sepenuhnya oleh insting seorang dokter. Tanpa mempedulikan nampan berisi gelas kotor yang sedang dipegangnya, Alisa membanting nampan itu ke meja bar dan melompati pintu pembatas konter dengan gerakan tangkas. Dia berlari menerobos kerumunan orang yang mematung. Minggir, beri ruang. Jangan dikerubungi, dia butuh oksigen. Teriak Alisa dengan suara lantang yang penuh otoritas, membuat orang-orang berbadan besar di sekitarnya sontak mundur ketakutan. Alisa segera berdiri di belakang tubuh bapak itu. Dia tahu dia kalah ukuran badan. Bapak itu jauh lebih besar darinya, tapi teknik medis tidak membutuhkan otot, melainkan ketepatan. Alisa melingkarkan kedua lengannya ke pinggang bapak itu dari belakang, mengepalkan satu tangannya tepat di atas pusar namun di bawah tulang dada, lalu menggenggam kepalan itu dengan tangan lainnya. Bapak,
Tenang. Ikuti instruksi saya, bisik Alisa tegas di telinga pasiennya. Dengan sekuat tenaga, Alisa melakukan hentakan kuat ke arah dalam dan atas. 1 kali. Belum ada reaksi. Tubuh bapak itu makin lemas. Bobot beratnya mulai membebani tubuh kecil Alisa. Keringat dingin mengucur di pelipis Alisa. Ayo Alisa, kamu bisa. Anatomi, ingat anatomi, batinnya menjerit. Dia melakukan hentakan kedua. Masih nihil. Napas semua orang di ruangan itu seolah ikut tertahan. Alisa mengumpulkan sisa tenaganya untuk hentakan ketiga, sebuah dorongan eksplosif yang memanfaatkan seluruh berat badannya. Dan berhasil. Sepotong daging sebesar bola pingpong terlempar keluar dari mulut bapak itu dan jatuh ke lantai. Seketika itu juga, terdengar suara tarikan napas panjang yang rakus dan batuk-batuk keras dari si bapak. Suara terindah bagi seorang tenaga medis, suara kehidupan yang kembali. Warna merah segar perlahan kembali ke wajah bapak tua itu. Wanita yang tadi berteriak langsung memeluk suaminya sambil menangis histeris. Seluruh pengunjung kafe yang tadi menahan napas kini bertepuk tangan riuh, menatap takjub pada sosok pelayan kecil bercelemek coklat yang kini berdiri terengah-engah dengan lutut gemetar. Di sudut ruangan, Brian menyaksikan seluruh adegan itu tanpa berkedip. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena rasa kagum yang membuncah hebat. Dia melihat bagaimana Alisa menyeka keringat di dahinya, bukan dengan sombong, tapi dengan senyum lega yang tulus. Di mata Brian saat itu, Alisa bukan lagi sekadar gadis miskin yang butuh bantuan. Dia adalah berlian yang sedang bersembunyi di dalam lumpur, seorang pahlawan tanpa jubah yang baru saja menaklukkan maut dengan tangan kosongnya. Gadis itu. Gumam Brian pelan, bibirnya melengkung membentuk senyum bangga, dia benar-benar permata yang sedang menyamar. Sore itu adalah jadwal libur kerja bagi Alisa, namun bukan berarti dia bisa beristirahat. Dia duduk di salah satu meja paling pojok di kafe tempatnya bekerja, memanfaatkan fasilitas wifi gratis dan sisa-sisa pendingin ruangan yang tidak bisa dia nikmati di kamar kosnya yang pengap. Di hadapannya, sebuah laptop tua yang bodinya sudah retak di bagian engsel mengeluarkan suara dengungan kipas yang kasar, seolah sedang berteriak minta ampun karena dipaksa bekerja terlalu keras. Alisa sedang mengetik dengan kecepatan penuh. Jari-jarinya menari di atas keyboard yang huruf-hurufnya sudah mulai hilang terhapus keringat. Besok adalah tenggat waktu pengumpulan bab 3 skripsinya. Tidak ada alasan untuk terlambat, karena terlambat berarti nilai turun, dan nilai turun berarti beasiswa dicabut. Bagi Alisa, skripsi ini bukan sekadar tugas akhir, melainkan tiket emas untuk keluar dari jerat kemiskinan keluarganya. Tiba-tiba, bencana itu datang tanpa permisi. Layar laptop tua itu berkedip 1 kali, menampilkan garis-garis acak berwarna biru, lalu dalam hitungan detik, semuanya menjadi gelap gulita. Mati total. Suara dengungan kipas berhenti, digantikan oleh keheningan yang mencekik. Jantung Alisa seakan berhenti berdetak. Wajahnya memucat seketika. Dengan panik, dia menekan tombol daya berkali-kali, berharap ada keajaiban. Jangan mati sekarang. Tolong data bab 3 belum tersimpan di cloud, tolonglah menyala sebentar saja. Bisiknya dengan suara bergetar menahan tangis. Namun benda tua itu tetap diam, dingin, dan tak bernyawa. Alisa menyandarkan punggungnya ke kursi, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet kain lusuh dan menumpahkan isinya ke atas meja. Hanya ada beberapa lembar uang kertas pecahan kecil dan segenggam uang receh. Dia menghitungnya cepat. Jumlah itu hanya cukup untuk membeli makan nasi warteg selama 1 minggu ke depan. Jika dia menggunakan uang itu untuk biaya servis laptop, dia harus puasa mutih selama 7 hari. Pilihan yang mustahil bagi tubuhnya yang sudah kurus kering. Di meja seberang, terhalang oleh pot tanaman hias, Brian menyaksikan drama bisu itu. Dia melihat bahu Alisa yang berguncang menahan isak tangis tanpa suara. Brian tahu betul, memberi uang tunai secara langsung hanya akan membuat gadis keras kepala itu tersinggung dan lari. Dia harus bermain cantik. Brian segera mengetik pesan singkat kepada asisten pribadinya yang standby di luar kafe. 10 menit kemudian, seorang pria berpakaian rapi dengan ID card panitia palsu masuk ke dalam kafe. Pria itu berjalan lurus menghampiri meja Alisa dengan senyum lebar yang sudah dilatih. "Selamat sore, Kak. Maaf mengganggu waktunya sebentar.
Sapa pria itu dengan nada ceria yang kontras dengan suasana hati Alisa. Alisa buru-buru menyeka air matanya, menunduk malu. Iya, Pak? Maaf saya cuma numpang wifi, saya nggak pesan makan lagi, jawabnya takut diusir. Oh bukan itu, Kak. Selamat ya. Kakak terpilih secara acak sebagai pengunjung yang duduk di kursi keberuntungan nomor 42 hari ini. Dalam rangka ulang tahun perusahaan induk kafe ini, kami sedang bagi-bagi door prize untuk mahasiswa yang sedang berjuang skripsi, ucap pria itu sambil meletakkan sebuah kotak kardus besar yang masih disegel plastik rapi di atas meja. Alisa melongo, matanya mengerjap bingung. Maksudnya gimana? Pak? Kursi keberuntungan? Iya, Kak. Ini rezeki kakak. Di dalam kotak ini ada laptop keluaran terbaru dengan spesifikasi tinggi, lengkap dengan garansi resmi 2 tahun. Silakan diterima, ini murni hadiah tanpa pungutan biaya sepeser pun. Lanjut pria itu meyakinkan. Tangan Alisa gemetar hebat saat menyentuh kotak itu. Dia seperti sedang bermimpi di siang bolong. Di saat harapannya hancur berkeping-keping karena benda tua yang mati, Tuhan seolah mengirimkan malaikat lewat jalan yang tak masuk akal. Tanpa bisa berkata-kata, Alisa memeluk kotak laptop itu erat-erat, air matanya tumpah semakin deras, kali ini air mata syukur yang tak terbendung. Dia tidak tahu bahwa malaikat, penyelamatnya sedang duduk santai di seberang sana, menyesap teh hangat sambil tersenyum tipis melihat kebahagiaan sederhana itu. Matahari Jakarta sedang berada tepat di atas kepala, membakar aspal hingga uap panas terlihat menari-nari di udara. Jam istirahat makan siang bagi Alisa adalah waktu yang sangat berharga. Bukan untuk tidur, melainkan untuk mengisi bahan bakar tubuhnya dengan menu termurah yang bisa ditemukan di sekitar kawasan elit Senopati. Pilihan satu-satunya jatuh pada sebuah warung tenda sederhana yang terhimpit di antara gedung-gedung pencakar langit, tempat di mana asap penggorengan mengepul tebal membawa aroma sambal terasi yang menusuk hidung. Brian, yang sejak tadi mengamati dari jauh, melihat Alisa berjalan gontai memasuki tenda tersebut. Tanpa pikir panjang, sang CEO miliarder itu keluar dari kenyamanan mobil berpendingin udaranya. Dia melonggarkan dasi sutranya, menggulung lengan kemeja-kemeja putihnya yang seharga jutaan rupiah, dan melangkah masuk ke dalam warung tenda yang pengap itu. Aroma minyak goreng jelantah langsung menyambutnya, sebuah aroma yang asing bagi hidung bangsawannya. Boleh saya bergabung? Tanya Brian tiba-tiba, sudah berdiri di samping meja kayu reot tempat Alisa duduk. Alisa yang sedang menuangkan air kendi ke dalam gelas plastik nyaris tersedak. Matanya membulat melihat pelanggan VIP kafenya tiba-tiba ada di warung pecel lele. Mas Brian? Mas yakin mau makan di sini? Di sini panas loh, Mas. Nanti ke mejanya bau asap, ucap Alisa ragu, merasa sungkan. Saya lapar, dan kata orang makanan yang enak itu letaknya di pinggir jalan. Jawab Brian santai sambil menarik kursi plastik berwarna merah yang sedikit goyang kakinya. Dia memesan menu yang sama dengan Alisa, sepiring nasi uduk dan lele goreng. Ketika pesanan datang, situasi berubah menjadi komedi yang menggemaskan. Di hadapan Brian tersaji seekor ikan lele goreng yang masih panas, lengkap dengan lalapan dan sambal. Masalahnya, tidak ada garpu atau pisau steak di sana. Hanya ada mangkuk kecil berisi air cuci tangan. Brian menatap ikan itu dengan bingung. Dia mencoba memotong daging lele menggunakan sendok bebek tipis yang justru melengkung saat ditekan. Dia terlihat seperti sedang menjinakkan bom, kaku dan penuh kehati-hatian. Alisa tak kuasa menahan tawanya. Tawa renyah yang lepas begitu saja, melupakan sejenak beban hidupnya. Mas Brian, itu lele goreng, bukan monster laut. Kalau makannya pakai sendok begitu, keburu sore baru selesai, ledek Alisa. Tanpa rasa jijik sedikitpun, Alisa menggeser piring Brian ke hadapannya. Lihat ya, Mas. Anggap saja ini operasi bedah minor. Candanya. Jari-jari lentik Alisa yang biasa memegang alat tulis kini bergerak lincah memisahkan daging ikan dari duri-duri tajamnya. Dengan telaten, dia menyisihkan bagian kepala dan sirip, menyisakan daging putih yang bersih di pinggir piring Brian. Gerakannya begitu luas dan penuh perhatian. Persis seperti saat dia merawat pasien di rumah sakit. Nah, sudah bersih. Makan pakai tangan saja, Mas. Ada enzim di ujung jari kita yang bikin rasa makanan jadi lebih enak. Percaya deh sama calon dokter, ucap Alisa sambil menyodorkan kembali piring itu, tersenyum manis hingga matanya menyipit.
Brian tertegun menatap piring di hadapannya, lalu beralih menatap wajah Alisa yang berkeringat namun terlihat begitu cantik dalam kesederhanaannya. Seumur hidupnya makan di restoran bintang 5, belum pernah ada wanita yang mau mengupaskan ikan untuknya dengan ketulusan seperti ini. Dengan ragu, Brian mulai menyuap nasi dan ikan itu menggunakan tangannya. Rasa pedas sambal dan gurihnya ikan bercampur dengan rasa hangat yang menjalar di dadanya. Siang itu, di bawah tenda terpal yang panas, Brian menyadari satu hal. Kemewahan rasa tidak terletak pada harga makanannya, tapi pada dengan siapa kita menikmatinya. Keharmonisan suasana kafe sore itu mendadak retak saat segerombolan mahasiswi dengan penampilan mencolok melangkah masuk. Aroma parfum mahal yang menyengat langsung mendominasi ruangan, menenggelamkan aroma kopi yang hangat. Di barisan paling depan, berjalanlah Salsa, teman seangkatan Alisa di Fakultas Kedokteran, sekaligus putri tunggal dari pemilik rumah sakit ternama di Jakarta. Dia melenggang dengan angkuh, menenteng tas bermerek yang harganya mungkin bisa membiayai kuliah Alisa sampai lulus. Mata Salsa yang tajam langsung menangkap sosok familiar di balik meja bar. Senyum sinis seketika terukir di bibirnya yang bergincu merah menyala. "Loh, bukannya itu Alisa? Si mahasiswa teladan kebanggaan dosen?" Seru Salsa dengan suara yang sengaja dikeraskan, membuat teman-teman satu gengnya tertawa mengejek. Alisa yang sedang menyiapkan pesanan membeku. Wajahnya memucat. Dia berusaha menunduk, berharap bumi menelannya saat itu juga. Namun Salsa tidak membiarkannya lolos. Gadis kaya itu berjalan mendekat ke meja bar, memesan secangkir latte panas, dan menunggu dengan tatapan merendahkan. Saat Alisa menyajikan cangkir tersebut dengan tangan gemetar di atas nampan, Salsa melakukan gerakan tangan yang cepat dan disengaja. Dia menyenggol siku Alisa, membuat cangkir itu terguling. Cairan kopi panas tumpah ruah, mengotori meja bar yang bersih dan memercik ke apron coklat Alisa. "UPS. Tumpah deh. Aduh, tangan gue licin banget," ucap Salsa tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dia menatap Alisa dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan jijik. "Bersihin dong, Alisa. Cepetan. Pantesan beasiswa lo lancar jaya. Ternyata lo pintar cari muka ya. Di kampus sok sibuk belajar, taunya jadi babu di sini. Malu-maluin fakultas kedokteran aja. Lo yakin mau jadi dokter? Lebih cocok jadi tukang pel seumur hidup kayaknya." Alisa menggigit bibirnya kuat-kuat menahan tangis yang mendesak keluar. Harga dirinya serasa diinjak-injak di depan umum. Tanpa membantah, dia mengambil kain lap dan mulai membersihkan tumpahan kopi itu, menelan semua hinaan itu bulat-bulat demi mempertahankan pekerjaannya. Namun, ada satu orang yang tidak bisa tinggal diam melihat ketidakadilan itu. Di sudut ruangan, Brian berdiri dari kursinya dengan kasar. Aura dingin dan mengintimidasi menguar dari tubuhnya saat dia melangkah lebar menghampiri meja bar. Dia berdiri tepat di samping Alisa, mengambil kain lap dari tangan gadis itu dan meletakkannya di meja. Brian menatap Salsa dengan tatapan tajam yang menusuk, tatapan seorang CEO yang biasa membungkam lawan bisnisnya. "Mbak, tolong jaga mulut kamu." Suara Brian rendah namun bergema, penuh penekanan di setiap katanya. "Tangan yang baru saja kamu hina ini, kemarin menyelamatkan nyawa seorang bapak tua yang tersedak di tempat ini, di saat orang lain cuma bisa menonton. Tangan kasar ini bekerja keras secara halal untuk hidup mandiri." Salsa ternganga kaget. Nyalinya menciut melihat pria berjas mahal yang memancarkan wibawa luar biasa itu memarahi dirinya. "Beda sekali sama tangan kamu," lanjut Brian sambil melirik sinis ke arah tangan Salsa yang penuh perhiasan. "Tangan kamu sudah bisa apa selain menengadahkan telapak meminta uang dari ayahmu dan menggesek kartu kredit? Kalau kamu berani menghina dia lagi, saya pastikan beasiswa S2 Alisa ke luar negeri akan saya jamin pribadi, sementara kamu mungkin masih akan terjebak di sini dengan kesombonganmu yang tidak berharga itu." Kata-kata Brian menampar kesadaran Salsa lebih keras daripada tamparan fisik. Kafe menjadi hening, dan untuk pertama kalinya, Alisa berani mengangkat wajahnya, menatap sosok pelindung yang berdiri tegap di sampingnya itu. Lorong sempit di belakang kafe menjadi saksi bisu runtuhnya pertahanan seorang gadis tangguh. Di antara tumpukan kardus bekas dan aroma sampah basah yang menyengat, Alisa berdiri menyandarkan tubuhnya ke dinding bata yang dingin. Napasnya tersengal, dadanya naik turun menahan isak tangis yang sejak tadi dia kunci rapat-rapat. Dia mengusap kasar air mata di pipinya dengan punggung tangan,
meninggalkan jejak merah di kulit wajahnya yang pucat. Rasa malu itu membakar dadanya jauh lebih panas daripada tumpahan kopi tadi. Bukan karena hinaan Salsa yang membuatnya hancur, melainkan karena Brian, pria yang diam-diam dia kagumi, harus melihatnya dalam keadaan serendah itu. Suara langkah sepatu pantofel yang tegas terdengar mendekat. Alisa tahu siapa itu tanpa perlu menoleh. Brian muncul dari balik pintu besi, wajahnya masih menyeratkan sisa-sisa amarah kepada Salsa tadi, namun seketika melembut saat melihat bahu Alisa yang berguncang. "Alisa," panggil Brian lembut, tangannya terulur hendak menyentuh bahu gadis itu, ingin memberikan sedikit kekuatan. Namun Alisa menepis tangan itu. Bukan dengan kasar, tapi dengan gerakan tegas yang menyiratkan penolakan. Dia memutar tubuhnya, menatap Brian dengan mata sembab yang penuh luka. "Mas Brian, tolong jangan lakukan itu lagi," ucap Alisa dengan suara serak. "Jangan bela saya. Jangan kasihani saya. Dan tolong, jangan temui saya lagi di sini." Brian tertegun, tangannya menggantung di udara. "Apa maksud kamu, Sa? Saya cuma mau melindungi kamu. Saya tidak bisa diam saja melihat kamu diinjak-injak oleh wanita sombong itu." "Justru itu masalahnya, Mas," potong Alisa, suaranya meninggi menumpahkan frustrasi yang selama ini dia pendam. "Mas itu orang hebat, CEO kaya raya yang hidup di langit. Sedangkan saya cuma mahasiswa miskin yang harus mengais rezeki di tanah, bergelut dengan sampah dan cucian piring kotor. Mas tidak sadar? Setiap kali Mas datang menolong saya, Mas justru mempertegas perbedaan kasta di antara kita. Mas membuat saya terlihat semakin menyedihkan." Alisa menarik napas panjang, menatap lurus ke manik mata Brian. "Saya punya harga diri, Mas. Cuma itu satu-satunya harta yang saya punya. Kalau Mas terus-terusan datang sebagai pahlawan, orang-orang akan menganggap saya wanita lemah yang memanfaatkan Mas. Saya tidak mau itu. Saya ingin berjuang dengan kaki saya sendiri." Kata-kata itu menghujam dada Brian lebih tajam dari pisau bedah. Dia baru menyadari bahwa niat baiknya ternyata menjadi bumerang bagi gadis mandiri di hadapannya. Dia melihat keteguhan yang keras di mata Alisa, sebuah tembok tinggi tak kasat mata yang memisahkan dunia mereka. Dengan berat hati, Brian mengangguk pelan. Dia menurunkan tangannya, memasukkannya ke dalam saku celana, berusaha menyembunyikan tangannya yang gemetar karena kecewa. "Saya mengerti, Alisa. Maaf kalau kehadiran saya justru melukai harga diri kamu. Saya tidak akan mengganggu perjuangan kamu lagi." Brian memutar tubuhnya, melangkah pergi meninggalkan lorong kumuh itu. Suara langkah kakinya terdengar semakin menjauh, seirama dengan hati Alisa yang perlahan retak. Gadis itu merosot duduk di lantai kotor, memeluk lututnya, menangisi keputusan paling logis namun paling menyakitkan yang baru saja dia buat. 1 minggu telah berlalu sejak percakapan menyakitkan di lorong belakang itu, dan atmosfer di dalam kafe terasa berubah drastis, seolah ada warna yang hilang dari lukisan yang tadinya indah. Bagi para pelanggan biasa, mungkin tidak ada yang berbeda. Mesin kopi tetap mendesis, aroma roti panggang tetap menguar, dan musik jazz tetap mengalun lembut. Namun bagi Alisa, setiap sudut ruangan itu kini terasa begitu hampa dan menyesakkan dada. Matanya tanpa sadar selalu melirik ke arah pintu kaca setiap kali lonceng berbunyi, berharap melihat sosok pria tegap dengan setelan jas rapi itu melangkah masuk. Namun harapan itu selalu terpatahkan. Yang datang hanyalah pelanggan asing, mahasiswa yang berisik, atau pasangan yang sibuk dengan dunia mereka sendiri. Meja di sudut dekat jendela, tempat yang biasanya menjadi singgasana Brian setiap pukul 4 sore, kini kosong melompong. Kadang diduduki orang lain, namun bagi Alisa, kursi itu tetap terasa dingin. Dampak dari kegalauan hati Alisa mulai merembes ke dalam pekerjaannya. Seorang pelanggan tetap sempat memprotes cappuccino buatannya kemarin. "Mbak Alisa, tumben kopinya pahit sekali hari ini. Rasanya beda, tidak seimbang seperti biasanya," keluh pelanggan itu. Alisa hanya bisa tersenyum getir sambil meminta maaf. Dia menyadari, barista tidak hanya meracik biji kopi, tapi juga menuangkan perasaan ke dalam cangkir. Dan saat ini, hatinya sedang penuh dengan rasa pahit penyesalan dan rindu yang tertahan, sehingga rasa itulah yang dominan di setiap tetes kopi yang dia buat. Dia merindukan diskusi singkat mereka, merindukan tatapan teduh Brian yang diam-diam menjaganya,
bahkan merindukan rasa kesal saat pria itu membandel soal kesehatannya. Sementara itu, di puncak gedung pencakar langit yang berjarak beberapa kilometer dari kafe, suasana di ruang kerja CEO Brian juga tidak kalah suramnya. Ruangan luas berpendingin udara itu terasa seperti kutub utara yang membeku. Para staf dan sekretaris berjalan berjinjit, takut membuat suara sedikit pun yang bisa memancing amarah bos mereka yang sedang dalam suasana hati terburuk sepanjang tahun. Brian duduk di kursi kulitnya yang mahal, memutar-mutar pena di jari tangannya dengan tatapan kosong menatap kemacetan Jakarta dari balik dinding kaca. Tumpukan dokumen kontrak bernilai miliaran rupiah tergeletak di mejanya, namun tak satu pun yang menarik minatnya. Dia melirik jam tangannya. Pukul 4 sore. Tubuhnya secara otomatis bereaksi, mengirimkan sinyal rindu yang menyakitkan. Biasanya, di jam segini dia sedang menyesap teh chamomile hangat buatan Alisa, mendengarkan celotehan gadis itu tentang anatomi tubuh, atau sekadar melihat wajah lelahnya yang tetap cantik. Kini, dia hanya ditemani segelas air mineral dingin dan keheningan yang memekakkan telinga. Lambungnya terasa perih kembali, namun kali ini bukan karena penyakit maknya kambuh. Rasa nyeri itu bersumber dari rongga dadanya yang terasa kosong. Brian menyadari, dia tidak hanya kehilangan tempat untuk minum teh, tapi dia kehilangan rumah tempat hatinya beristirahat. Dia merindukan omelan medis Alisa, satu-satunya orang di dunia ini yang berani memarahinya demi kebaikannya sendiri. Takdir sepertinya memiliki selera humor yang unik, atau mungkin memang Tuhan sengaja mempertemukan dua manusia yang saling merindu ini di tempat yang paling netral, perpustakaan umum daerah. Gedung tua yang hening dan berbau kertas usang itu menjadi tempat pelarian Brian sore ini. Alih-alih tenggelam dalam kemacetan Jakarta yang semakin memperkeruh suasana hatinya, Brian memutuskan untuk mencari beberapa referensi buku manajemen bisnis klasik, mencoba mengalihkan pikirannya yang terus-menerus tertuju pada sosok barista berkerudung itu. Langkah kaki Brian terhenti di lorong bagian buku sains dan kedokteran. Bukan karena dia tertarik pada ilmu medis, tapi karena matanya menangkap siluet tubuh mungil yang sangat dia kenal. Di sebuah meja panjang di dekat jendela besar yang menghadap ke barat, Alisa sedang tertidur pulas. Bukan tidur yang nyaman di atas kasur empuk, melainkan tidur ayam dalam posisi duduk dengan kepala terkulai di atas tumpukan buku diktat yang tebal dan keras. Brian melangkah mendekat tanpa suara, menahan napasnya agar tidak membangunkan gadis itu. Hatinya mencelos melihat kondisi Alisa dari dekat. Lingkaran hitam di bawah mata gadis itu terlihat begitu jelas dan gelap, pertanda kelelahan fisik yang luar biasa. Wajahnya tampak tirus, seolah energi hidupnya telah terkuras habis dibagi antara jadwal kuliah yang padat dan jam kerja kafe yang menyiksa. Di samping tangannya yang terkepal, tergeletak sebuah buku catatan yang terbuka, penuh dengan coretan rumus kimia dan istilah Latin yang rumit. Bahkan dalam tidurnya, Alisa terlihat sedang berjuang. Matahari sore yang terik menerobos masuk melalui kaca jendela yang besar, sinarnya yang menyilaukan jatuh tepat di wajah Alisa, membuat kening gadis itu berkerut tidak nyaman dalam tidurnya. Dia menggeliat pelan, berusaha menghindari silau cahaya itu namun terlalu lelah untuk benar-benar bangun dan berpindah tempat. Tanpa berpikir dua kali, Brian berdiri di samping meja itu. Dia tidak membangunkan Alisa, juga tidak menutup tirai jendela yang macet. Brian mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, memosisikan telapak tangannya yang lebar tepat di jalur jatuhnya sinar matahari, menjadikan tangannya sebagai perisai teduh bagi wajah Alisa. Bayangan tangan Brian jatuh menutupi mata Alisa, seketika membuat kerutan di kening gadis itu menghilang. Napas Alisa kembali teratur dan tenang. 1 jam berlalu. Brian tidak bergeming sedikit pun dari posisinya. Lengannya mulai terasa pegal dan kesemutan karena diangkat terus-menerus tanpa penyangga, namun dia mengabaikannya. Dia rela menahan rasa kram itu asalkan gadis keras kepala di hadapannya ini bisa mendapatkan istirahat yang layak, barang sejenak saja. Brian menikmati momen diam ini, momen di mana dia bisa melindungi Alisa tanpa perlu melukai harga diri gadis itu, tanpa perlu ada kata-kata penolakan. Tiba-tiba, Alisa tersentak bangun. Tubuhnya menegang kaget karena sadar dia ketiduran di tempat umum. Matanya mengerjap-ngerjap, bingung melihat ada bayangan teduh yang melingkupi wajahnya padahal matahari di luar masih terang. Dia mendongak dan seketika terlonjak mundur saat melihat Brian berdiri menjulang di sampingnya sambil memegangi lengan kanannya yang kaku. "Mas Brian," pekik Alisa tertahan, matanya membulat sempurna, campuran antara rasa kaget dan malu yang luar biasa.
Mas. Mas ngapain di sini? Berapa lama Mas berdiri di situ? Brian menurunkan tangannya perlahan, meringis sedikit merasakan aliran darah yang kembali mengalir ke ujung jarinya. Namun bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang tulus, tanpa ada nada merendahkan sedikit pun. SSTT, jangan berisik. Ini perpustakaan, bisik Brian lembut. Dia menatap Alisa dengan sorot mata hangat. Lanjutkan tidurnya kalau masih ngantuk. Dunia medis butuh dokter yang sehat, bukan dokter yang pingsan karena kurang tidur. Anggap saja tadi saya cuma tiang jemuran yang kebetulan lewat. Tubuh manusia, sekuat apapun tekad pemiliknya, tetaplah mesin biologis yang memiliki batas. Dan sore itu, Alisa telah memaksa tubuh ringkihnya melampaui batas toleransi yang wajar. Akumulasi dari begadang mengerjakan bab terakhir skripsinya selama 3 malam berturut-turut, ditambah jatah makan yang sengaja dia kurangi demi menabung untuk wisuda, akhirnya menagih bayarannya dengan cara yang brutal. Di tengah hiruk-pikuk kafe yang padat pengunjung, Alisa merasa lantai marmer yang dipijaknya bergoyang hebat layaknya geladak kapal di tengah badai. Pandangannya mulai kabur, titik-titik hitam menari-nari menutupi penglihatannya. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi keningnya yang tertutup kerudung, sementara napasnya terasa berat dan panas. Dia sedang membawa nampan besar berisi 5 gelas minuman pesanan pelanggan VIP. Nampan itu sebenarnya tidak terlalu berat. Namun bagi tangan Alisa yang gemetar karena demam tinggi, beban itu terasa seperti memanggul batu gunung. Tahan, Alisa. 3 langkah lagi sampai ke meja nomor 7. Habis ini kamu bisa duduk sebentar, bisiknya menyemangati diri sendiri dengan suara parau. Namun, gravitasi tidak mau diajak berkompromi. Tepat di langkah kedua, lutut Alisa menyerah. Kakinya lemas seketika. Tubuhnya ambruk ke depan tanpa bisa dicegah. Nampan di tangannya terlepas, melayang sesaat sebelum menghantam lantai keras. Suara pecahan kaca yang beradu dengan lantai terdengar memekakan telinga, membuat seluruh isi kafe terdiam seketika. Cairan kopi dan jus tumpah ruah, bercampur dengan darah segar yang mulai mengalir dari telapak tangan Alisa yang tergores pecahan gelas saat dia jatuh tertelungkup. Kepanikan melanda. Manajer kafe yang melihat kejadian itu langsung berlari pucat pasi. Dia ingat betul pesan khusus dari Brian tempo hari. Jika terjadi sesuatu pada Alisa, hubungi saya detik itu juga, abaikan semua prosedur. Tanpa membuang waktu memanggil ambulans yang mungkin terjebak macet, dia menekan tombol panggilan cepat ke nomor pribadi sang CEO. Tak sampai 10 menit, sebuah mobil sedan sport hitam berhenti mendadak di depan lobi kafe dengan posisi miring. Bannya berdecit nyaring bergesekan dengan aspal panas. Pintu pengemudi terbuka kasar. Brian berlari masuk ke dalam kafe dengan wajah tegang, mengabaikan tatapan kaget para pengunjung. Dia menerobos kerumunan, dan jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat Alisa terbaring lemah di lantai dengan tangan yang diperban, seadanya menggunakan serbet dapur yang mulai memerah. Tanpa jijik sedikitpun pada lantai yang kotor dan lengket, Brian berlutut. Dia menyelipkan tangannya ke bawah punggung dan lutut Alisa, lalu mengangkat tubuh gadis itu dengan mudah. Panas tubuh Alisa langsung menjalar ke kulit Brian, panas yang tidak wajar. Alisa membuka matanya sedikit, kesadarannya timbul tenggelam. Dia melihat wajah Brian yang panik. Mas turunin saya, nanti jas mahal mas kotor kena darah dan kopi. Racau Alisa lemah, masih saja memikirkan orang lain di saat kritisnya. Brian mengeratkan gendongannya, matanya berkaca-kaca menahan amarah pada dirinya sendiri yang gagal menjaga gadis ini. Persetan dengan jas ini, Alisa, kamu bisa muntah darah di mobil saya pun saya tidak peduli. Bertahanlah, kumohon jangan tutup matamu. Bentak Brian frustrasi namun penuh kasih sayang, lalu berlari membawa Alisa keluar menuju mobilnya, membelah kerumunan seperti orang gila yang sedang menyelamatkan nyawanya sendiri. Ruang rawat inap VVIP Rumah Sakit Medika Sentra itu lebih mirip suite hotel bintang 5 daripada tempat orang sakit. Lantainya dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkah kaki, udaranya sejuk dengan aroma aromaterapi lavender, dan sebuah sofa kulit mewah tertata rapi di sudut ruangan. Di atas ranjang pasien yang canggih, Alisa berbaring lemah dengan selang infus yang menancap di punggung tangannya. Wajahnya mulai mendapatkan kembali rona merahnya berkat penanganan cepat tim dokter terbaik. Keheningan ruangan yang mewah itu terusik ketika pintu kayu jati yang berat itu terbuka perlahan dengan ragu-ragu. Di ambang pintu,
Berdiri sepasang suami istri parubaya dengan penampilan yang sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Itu adalah Pak Rahmat dan Bu Siti, orang tua Alisa yang baru saja menempuh perjalanan 5 jam dengan bus ekonomi dari kampung halaman mereka. Pakaian mereka lusuh berdebu, sandal jepit karet yang mereka pakai terlihat kontras dengan karpet mahal ruangan itu, dan tangan mereka menjinjing tas kain besar serta rantang susun jadul. Mereka berdiri mematung di depan pintu, takut melangkah masuk, khawatir sandal kotor mereka akan menodai kesucian ruangan itu. Brian, yang sedang duduk menjaga di samping ranjang Alisa sambil memeriksa surel di tabletnya, segera menoleh. Melihat siapa yang datang, CEO muda itu melakukan sesuatu yang membuat hati Alisa, yang sedang pura-pura tidur, bergetar hebat. Brian tidak memandang jijik, tidak juga memanggil perawat untuk mengurus mereka. Dia langsung meletakkan tablet mahalnya sembarangan di meja, berdiri tegak, merapikan jasnya, lalu berjalan cepat menghampiri kedua orang tua itu dengan senyum paling hangat yang pernah dia miliki. Tanpa ragu sedikitpun, Brian membungkukkan badannya yang tegap, meraih tangan Pak Rahmat yang kasar dan penuh kapalan bekas mencangkul sawah, lalu mencium punggung tangan itu dengan takzim. Dia melakukan hal yang sama kepada Bu Siti. Sebuah gestur penghormatan tertinggi seorang anak muda kepada orang tua, tanpa mempedulikan status sosial. Selamat datang, Bapak, Ibu. Mari masuk, jangan sungkan. Alisa sudah menunggu, ucap Brian lembut, lalu dengan sigap mengambil alih tas-tas berat dari tangan mereka. Pak Rahmat gemetar, matanya berkaca-kaca melihat perlakuan pemuda kaya raya ini. Nak Brian ya? Maaf kami datang kotor-kotor begini. Kami cuma orang kampung, gak tahu gimana cara balas budi sewa kamar semewah ini. Jual sawah sepetak pun rasanya gak akan cukup. Suara Pak Rahmat bergetar menahan malu. Brian menggeleng tegas sambil menuntun mereka duduk di sofa empuk. Bapak jangan bicara soal hutang budi. Justru dunia medis dan saya yang berhutang pada Bapak dan Ibu. Kalian sudah membesarkan putri sejenius dan setangguh Alisa. Tanpa didikan Bapak dan dua Ibu, Alisa tidak akan sekuat ini. Bu Siti, dengan tangan gemetar membuka rantang yang dibawanya. Aroma ubi rebus dan sambal terasi menyeruak, menutupi aroma lavender ruangan. Dan Brian, Ibu cuma bawa ubi rebus hasil kebun sendiri. Nggak pantas buat lidah orang kota. Namun sebelum kalimat itu selesai, Brian sudah mengambil sepotong ubi itu, duduk lesehan di karpet di dekat kaki Pak Rahmat, dan memakannya dengan lahap tanpa rasa jijik sedikitpun. Ini enak sekali, Bu. Jauh lebih sehat dan tulus daripada makanan hotel. Terima kasih banyak. Melihat pemandangan itu, air mata Pak Rahmat menetes. Dia menatap istrinya, lalu menatap Alisa yang kini menangis haru di atas ranjang. Di hadapan mereka bukan lagi seorang CEO miliarder yang menakutkan, melainkan seorang laki-laki tulus yang sedang memohon restu dengan cara yang paling santun. Gema suara ribuan orang yang melafalkan sumpah dokter memenuhi aula besar universitas pagi itu, menciptakan atmosfer sakral yang membuat bulu kuduk merinding. Di antara barisan lulusan yang mengenakan jas putih kebanggaan, Alisa berdiri tegak dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergetar saat mengucapkan setiap kalimat janji suci itu, janji untuk mengabdikan hidupnya demi kemanusiaan. Bayangan malam-malam panjang di gudang kafe yang pengap, aroma sisa makanan yang menempel di bajunya, dan rasa perih di kakinya akibat sepatu jebol, semuanya berputar di benaknya seperti film dokumenter bisu. Hari ini, semua rasa sakit itu terbayar lunas. Ketika nama, Dr. Alisa, Esket, dipanggil dengan predikat summa cum laude, tepuk tangan membahana lebih keras dari biasanya. Alisa melangkah naik ke podium, selempang bertuliskan, lulusan terbaik, melingkar indah di tubuhnya. Di sudut barisan, Salsa hanya bisa menatap dengan wajah masam, menyadari bahwa uang ayahnya bisa membeli gedung rumah sakit, tapi tidak bisa membeli kecerdasan dan penghormatan yang didapatkan Alisa hari ini dengan keringat darahnya sendiri. Setelah upacara selesai, kerumunan wisudawan tumpah ruah ke halaman gedung. Di tengah lautan manusia yang membawa bunga dan boneka itu, mata Alisa menangkap sosok yang paling dia cari. Di bawah pohon rindang yang agak menjauh dari keramaian, Brian berdiri dengan sabar. Dia tidak mengenakan setelan jas kaku seperti biasanya, melainkan kemeja batik lengan panjang yang membuatnya terlihat lebih hangat dan membumi. Di tangannya, dia memegang sebuah buket besar yang dibungkus kertas krep elegan berwarna merah marun. Alisa berlari kecil menghampiri pria itu,
mengabaikan hak tinggi sepatunya yang mulai membuat kakinya pegal. "Selamat, Bu Dokter," sapa Brian lembut saat Alisa sampai di hadapannya dengan napas terengah namun wajah berseri-seri. Brian menyerahkan buket itu. Alisa menerimanya dengan kening berkerut. Buket itu terasa berat, jauh lebih berat dari sekadar tumpukan bunga mawar. Saat dia melihat lebih jeli ke sela-sela bunga babies bread putih itu, matanya terbelalak. Di sana, terikat rapi dengan pita emas, bukan coklat batangan biasa, melainkan sebuah kotak beludru panjang yang terbuka, menampilkan sebuah stetoskop litman kardiologi berwarna hitam eboni dengan ukiran nama, Dr. Alisa, di bagian chest piece-nya. Itu adalah stetoskop impian setiap dokter jantung, alat medis mahal yang selama ini hanya berani Alisa lihat di katalog online, tanpa pernah berani memimpikan untuk membelinya. "Mas, ini..." Suara Alisa tercekat, jarinya menyentuh dinginnya besi alat itu dengan gemetar. Brian tersenyum, menatap manik mata Alisa dalam-dalam. "Itu senjata perang kamu yang baru, Sa. Mulai hari ini, tangan kamu tidak boleh lagi kasar karena sabun cuci piring atau lecet karena mengangkat kerat minuman. Tangan ini sekarang milik pasien-pasien yang butuh pertolongan, dan milik saya yang butuh dijaga hatinya. Selamat datang di dunia barumu, Dr. Alisa. Kamu sudah sampai di garis finish, dan saya bangga sekali." Air mata bahagia tumpah lagi di pipi Alisa, namun kali ini bukan air mata penderitaan, melainkan air mata kemenangan. Dia sadar, dia tidak lagi berjuang sendirian. Gerbang besi tempat setinggi 3 meter itu terbuka perlahan, memperlihatkan sebuah hunian megah bergaya klasik Eropa yang berdiri kokoh di kawasan elit Menteng. Bagi Alisa, melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah Brian terasa jauh lebih menakutkan daripada menghadapi ujian lisan dengan dosen penguji paling galak sekalipun. Lampu gantung kristal yang menjuntai di ruang tamu membiaskan cahaya keemasan, memantul indah di lantai marmer yang dingin, seolah menegaskan betapa jauhnya jarak dunia tempat dia berasal dengan dunia tempat Brian tumbuh. Di ujung meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati utuh, duduklah Bu Ratna, ibunda Brian. Wanita parubaya itu masih terlihat cantik dan anggun dengan balutan kebaya sutra, namun sorot matanya tajam menyelidik. Sejak awal makan malam dimulai, suasana terasa kaku. Hanya terdengar denting sendok perak beradu dengan piring porselen. Brian berkali-kali mencoba mencairkan suasana dengan topik ringan, namun Bu Ratna hanya menanggapi dengan senyum tipis yang sopan namun berjarak. Jelas sekali ada keraguan di mata sang nyonya rumah terhadap gadis sederhana yang dibawa putranya ini. "Jadi, Alisa," suara Bu Ratna memecah keheningan, nadanya datar namun mengintimidasi, "Brian cerita kalau orang tua kamu petani di desa. Pasti berat ya kuliah kedokteran yang mahal itu? Apa kamu tidak merasa minder bergaul dengan teman-teman Brian?" Brian hendak memotong pembicaraan untuk membela Alisa, namun Alisa menahan tangan Brian di bawah meja. Dengan tenang, Alisa meletakkan sendoknya, menatap Bu Ratna dengan pandangan hormat namun penuh percaya diri. "Betul, Ibu. Bapak saya petani, dan saya bangga karena dari keringat merekalah saya belajar arti perjuangan. Justru karena latar belakang itu, saya belajar lebih keras dari yang lain. Minder itu hanya untuk orang yang tidak punya tujuan, Bu. Sedangkan saya punya tujuan jelas, menjadi dokter yang bermanfaat." Bu Ratna tertegun sejenak mendengar jawaban yang tak terduga itu. Belum sempat beliau membalas, tiba-tiba wajahnya berubah menahan sakit. Beliau meringis pelan sambil memegangi pinggang bagian belakangnya saat mencoba meraih gelas air minum. Gerakannya kaku dan terlihat sangat tidak nyaman. Melihat itu, jiwa Dr. Alisa langsung mengambil alih. Rasa takut dan sungkannya lenyap seketika. "Maaf, Ibu," ucap Alisa dengan nada lembut namun penuh perhatian. "Saya perhatikan sejak tadi Ibu duduknya agak miring ke kiri dan sering menahan napas saat bergerak. Apakah nyerinya terasa tajam di pinggang bawah dan menjalar sedikit ke paha kanan?" Bu Ratna menoleh kaget, rasa sakit membuatnya melupakan gengsinya. "Iya, benar. Kok kamu tahu? Padahal saya tidak bilang apa-apa. Dokter saraf saya cuma bilang ini faktor usia, dan disuruh minum obat pereda nyeri terus." Alisa tersenyum tulus. Itu terlihat dari postur tubuh ibu yang secara tidak sadar menghindari tekanan di sisi kanan. "Kemungkinan ada otot yang kaku menjepit saraf di sana, Bu. Obat pereda nyeri memang membantu, tapi tidak menyelesaikan akarnya. Kalau Ibu berkenan,
Nanti sebelum tidur coba kompres hangat di area pinggang, lalu lakukan peregangan ringan sambil tiduran. Kaki kanan ditekuk ke dada pelan-pelan. Itu bisa membantu melonggarkan jepitan ototnya tanpa obat kimia. Bu Ratna terdiam, lalu mencoba menegakkan punggungnya sedikit sesuai saran postur yang dicontohkan Alisa. Wajahnya tampak sedikit lebih rileks. Tatapan menyelidik di matanya perlahan memudar, digantikan oleh binar kekaguman yang tulus. Wah, hebat kamu, gumam Bu Ratna, kali ini senyumnya lebar dan hangat. Beliau menoleh ke arah Brian. BRI, Ibu setuju sama yang ini. Pinter, PK, dan solutif. Kalau punya mantu dokter begini, Ibu bisa hemat biaya konsultasi ke dokter spesialis yang mahal itu. Kamu pintar cari calon istri. Brian tertawa lega, sementara wajah Alisa merona merah. Dinding es yang membatasi mereka malam itu akhirnya runtuh, bukan karena harta atau pamer kekayaan, melainkan karena ketulusan dan ilmu yang bermanfaat. Sore itu, di dalam kabin mobil sedan mewah yang melaju membelah kemacetan Jalan Protokol Sudirman, suasana romantis yang tenang tiba-tiba berubah menjadi ruang praktik berjalan yang menggelikan. Brian sedang menyetir dengan santai, satu tangannya memegang kemudi sementara tangan lainnya menggenggam tangan Alisa. Musik klasik mengalun pelan dari pengeras suara, menciptakan gelembung kenyamanan yang memisahkan mereka dari bisingnya klakson ibu kota. Namun, ketenangan itu terusik ketika Brian bersin satu kali. Hanya bersin kecil, pelan, dan sangat wajar terjadi karena perubahan suhu dari panasnya aspal luar ke dinginnya penyejuk udara mobil. Hatchim. Bagi orang awam, itu hanyalah respons tubuh biasa. Tapi bagi Dokter Alisa, itu adalah sirine tanda bahaya. Dalam hitungan detik, genggaman tangan romantis itu berubah fungsi. Alisa langsung menarik tangan Brian, bukan untuk dicium, melainkan untuk meletakkan jari-jarinya di pergelangan tangan pria itu, menghitung denyut nadi dengan wajah serius. Belum sempat Brian protes, punggung tangan Alisa sudah mendarat di dahi Brian, lalu berpindah ke leher untuk memeriksa kelenjar getah bening. Suhu tubuh agak hangat, nadi 78 kali per menit. Sedikit cepat, gumam Alisa dengan nada profesional, matanya memicing tajam menatap Brian seolah sedang melihat hasil röntgen yang mencurigakan. Mas, tadi siang makan gorengan lagi ya? Atau minum es sembarangan pas meeting? Brian tertawa kecil, berusaha menepis tangan Alisa yang sedang sibuk meraba lehernya. Sayang, ampun deh. Aku cuma bersin satu kali karena debu karpet mobil ini belum divakum. Aku sehat walafiat, bugar 100%. Jangan lebay dong, Bu Dokter. Enak aja bilang lebay. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati, Tuan CEO, potong Alisa cepat. Tangannya dengan sigap menyambar gelas kopi americano dingin yang baru diminum, setengah oleh Brian dari tempat cangkir di tengah konsol mobil. Ini disita. Nggak ada es kopi hari ini. Kafein bikin dehidrasi, es bikin iritasi tenggorokan. Mulai sekarang ganti air mineral hangat sampai besok pagi. Brian menatap nanar kopi mahalnya yang dijauhkan dari jangkauan. Sebagai pemimpin perusahaan yang biasa memerintah ribuan karyawan dengan satu jentikan jari, rasanya lucu sekali dia tidak berkutik di hadapan wanita mungil di sampingnya ini. Dia mencoba memasang wajah memelas, taktik andalannya. Tapi aku ngantuk kalau nggak ngopi. Satu sedot lagi ya? Dikit aja, bujuk Brian manja. Nggak ada tawar-menawar. Pasien harus nurut sama instruksi dokter. Kalau bandel, nanti saya kasih resep suntik vitamin C dosis tinggi. Mau? Ancam Alisa sambil menaikkan satu alisnya, namun sudut bibirnya menahan senyum geli. Mendengar kata suntik, Brian langsung kicep. Dia mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. Oke, Bu Dokter menang. Aku minum air putih. Dia menatap Alisa dengan tatapan yang berubah menjadi sangat lembut. Ada rasa hangat yang menjalar di dadanya, bukan karena demam, tapi karena perasaan dicintai dan diperhatikan sedetail ini. Aneh ya, di kantor aku ditakuti semua manajer. Tapi di mobil ini aku takut sama satu dokter kecil yang galak. Tapi anehnya, aku suka. Matahari perlahan mulai merendah di ufuk barat, melukis langit Jakarta dengan semburat warna jingga dan ungu yang menawan. Di salah satu bangku kayu taman kota yang rimbun oleh pepohonan mahoni, Brian dan Alisa duduk berdampingan menikmati angin sore yang berhembus pelan, sejenak melarikan diri dari hiruk-pikuk klakson dan tuntutan pekerjaan.
Di tangan mereka masing-masing tergenggam koin es krim yang mulai meleleh, menciptakan suasana manis yang sederhana namun sangat berharga bagi dua insan sibuk ini. Brian, yang sudah melonggarkan dasinya dan menggulung lengan kemejanya hingga ke siku, menatap Alisa lekat-lekat dari samping. Dia memperhatikan bagaimana gadis itu menjilat es krim rasa stroberi dengan hati-hati agar tidak menetes ke kerudungnya. Ada keisengan yang tiba-tiba muncul di benak sang CEO, sebuah keinginan untuk menggoda dokter muda yang selalu serius ini. Panggil Brian tiba-tiba, suaranya dibuat seberat dan seserius mungkin, seolah hendak membicarakan fluktuasi saham perusahaan. Alisa menoleh cepat, mode siaganya langsung aktif. Kenapa, Mas? Ada yang sakit lagi? Perutnya perih? Brian menggeleng pelan, wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. Bukan. Saya cuma mau konsultasi sedikit soal anatomi. Kamu tahu kan pembuluh darah aorta? Itu fungsinya vital sekali, kan? Alisa mengangguk mantap, naluri akademisnya terpancing. Dia menegakkan punggungnya, siap memberikan kuliah singkat. Betul, Mas. Aorta itu pembuluh darah arteri terbesar dalam tubuh. Fungsinya mengalirkan darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau aorta sampai pecah atau bermasalah, itu kondisi gawat darurat yang sangat fatal. Nyawa taruhannya. Kenapa tiba-tiba tanya itu? Brian menatap manik mata Alisa dalam-dalam, lalu bibirnya perlahan menyunggingkan senyum miring yang menawan. Nah, itu dia persamaannya. Bedanya cuma satu. Kalau aorta pecah, nyawa melayang secara medis. Tapi kalau kamu yang pergi dari sisi saya, separuh jiwa saya yang melayang, dan medis nggak akan bisa menyelamatkannya. Hening sejenak. Alisa mengerjap-ngerjapkan matanya, memproses kalimat itu. Detik berikutnya, semburat merah padam langsung menjalar dari pipi hingga ke telinganya. Dia tersipu hebat, salah tingkah bukan main. Mas Brian. Ih, ampun deh. Seru Alisa sambil tertawa malu, tangannya refleks mencubit lengan Brian yang kekar. Belajar gombalan receh kayak gitu dari pasien mana sih? Geli tahu dengarnya. Nggak ilmiah banget. Brian tertawa lepas, suara tawanya yang berat dan renyah terdengar begitu menyenangkan di telinga Alisa. Dia membiarkan lengannya dicubit, justru menikmati wajah merona calon istrinya itu. Siapa bilang nggak ilmiah? Brian membela diri dengan nada jenaka. Coba kamu periksa sekarang. Brian meraih tangan Alisa yang bebas dari es krim, lalu meletakkannya tepat di dada kirinya. Terasa kan? Iramanya bukan lagi sinus ritme normal 60 kali per menit. Ini sudah masuk kategori tachycardia, atau detak jantung cepat. Dan penyebab patologisnya cuma satu, infeksi virus cinta stadium 4 dari dokter Alisa. Alisa tidak bisa menahan tawanya lagi. Dia menggeleng-gelengkan kepala, merasa kalah telak. Di bawah langit senja Jakarta, dia menyadari bahwa di balik sosok CEO yang dingin dan kaku itu, ternyata tersimpan kehangatan yang mampu membuat detak jantungnya sendiri ikut berpacu tak karuan. Malam itu, kafe senja kopi yang biasanya riuh oleh percakapan pengunjung, tampak sunyi dan hening. Papan tanda, tutup, tergantung di pintu depan, namun lampu-lampu di dalamnya menyala redup, memancarkan cahaya keemasan yang hangat dan romantis. Brian telah menyewa seluruh tempat itu secara pribadi, khusus untuk membawa Alisa kembali ke titik nol, ke tempat di mana takdir pertama kali mempertemukan dua manusia dari dunia yang berbeda ini. Mereka duduk di meja bar yang sama, di kursi yang sama tempat Brian pertama kali mengerang kesakitan dan dimarahi oleh pelayan bermental dokter. Namun, di tengah makan malam romantis yang seharusnya berjalan mulus, tiba-tiba wajah Brian berubah. Dia meletakkan garpunya dengan kasar, lalu membungkuk sambil memegangi perut bagian atasnya. Keringat dingin mulai muncul di dahinya, dan suara erangan tertahan keluar dari mulutnya. Aduh, sakit banget. Rintih Brian sambil meremas perutnya. Aktingnya kali ini jauh lebih meyakinkan daripada aktor peraih Piala Citra. Trauma masa lalu dan insting dokter Alisa seketika tersentak bangun. Wajah bahagianya berubah panik dalam hitungan detik. Dia langsung melompat dari kursinya, mendekat ke arah Brian dengan wajah cemas luar biasa. Tangannya dengan sigap meraba perut Brian, memeriksa ketegangan otot di sana. Mas Brian? Kambuh lagi maknya? Tadi makan apa? Atau telat makan siang? Cerocos Alisa dengan nada tinggi,
Kepanikan jelas terdengar di suaranya. Tunggu sebentar, aku ambilkan air hangat dan obat pereda nyeri di tasku. Jangan banyak gerak dulu. Saat Alisa hendak berbalik mengambil tasnya, tangan Brian menahannya kuat. Tunggu, Nggak usah obat. Saya tadi sempat ke dokter spesialis sebelum kesini. Dokternya kasih resep khusus. Ada di saku jas saya. Tolong bacakan, saya nggak kuat baca. Alisa yang bingung namun panik, segera merogoh saku jas dalam Brian. Tangannya menemukan secari kertas resep dokter yang terlipat rapi. Tanpa curiga, Alisa membuka lipatan kertas itu di bawah cahaya lampu gantung yang temaram. Dia mendekatkan kertas itu ke matanya, siap membaca nama obat kimia yang rumit. Namun, alisnya perlahan berkerut, lalu matanya membelalak lebar saat membaca tulisan tangan yang tertera di sana. Bukan tulisan cakar ayam khas dokter, melainkan tulisan Latin yang indah dan rapi. Cincin berlian, dosis, 1 kali seumur hidup, Pro, Dr. Alisa Brian Signa. Maukah kau menjadi istriku dan menemaniku sampai tua? Jantung Alisa seolah berhenti berdetak. Kertas di tangannya bergetar hebat. Saat dia menurunkan kertas itu dan menatap ke depan, rasa sakit di wajah Brian sudah lenyap tak berbekas. Pria itu sudah tidak lagi duduk di kursi bar, melainkan sedang berlutut dengan satu kaki di lantai marmer yang dingin. Di tangannya, sebuah kotak bludru merah hati terbuka, menampilkan cincin berlian bermata satu yang berkilauan indah memantulkan cahaya lampu. Alisa, ucap Brian dengan suara lembut yang bergetar penuh harap. Dulu kamu menyelamatkan nyawaku di meja ini dengan segelas teh chamomile. Kamu menyembuhkan fisikku yang sakit. Sekarang, aku butuh kamu untuk tugas yang lebih berat lagi. Izinkan aku menjadi pasien abadimu, dan izinkan aku menjadi pelindungmu. Kita bangun rumah tangga yang sehat lahir dan batin. Maukah kamu menikah denganku? Air mata Alisa tumpah ruah, bukan karena sedih, tapi karena ledakan bahagia yang tak tertahankan. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangan, mencoba meredam isak tangisnya. Dia menatap pria yang dulu dia anggap sombong dan angkuh itu, kini berlutut merendahkan diri demi memohon cintanya. Dengan sisa suara yang dia punya, Alisa mengangguk mantap sambil tersenyum di sela tangisnya. Resepnya saya setujui, Tuan CEO. Tapi ingat, dosis cintanya harus diminum setiap hari, tidak boleh terlewat 1 hari pun. Brian tertawa lega, matanya berkaca-kaca. Dia berdiri, menyematkan cincin itu di jari manis Alisa, lalu memeluk calon istrinya itu erat-erat di tengah keheningan kafe yang menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka yang luar biasa. Hari yang dinanti itu akhirnya tiba, mengubah sebuah gedung pertemuan megah di jantung kota Jakarta menjadi lautan bunga berwarna putih dan emas. Wangi ribuan tangkai bunga melati dan mawar segar menyeruak memenuhi setiap sudut ruangan, bersaing dengan aroma parfum mahal para tamu undangan yang mulai memadati ballroom. Ini bukan sekadar pesta pernikahan biasa. Ini adalah perayaan kemenangan cinta yang berhasil meruntuhkan tembok tebal perbedaan kasta sosial. Di tengah kemegahan itu, Alisa melangkah anggun menuju pelaminan. Tidak ada lagi apron coklat kusam yang biasa melekat di tubuhnya, tidak ada lagi bau obat-obatan rumah sakit. Malam ini, dia mengenakan gaun pengantin berwarna putih bersih dengan taburan payet kristal yang berkilauan lembut saat tertimpa cahaya lampu gantung. Dia terlihat seperti angsa putih yang cantik, memancarkan aura wibawa seorang dokter sekaligus kelembutan seorang istri. Brian berdiri gagah di ujung sana, mengenakan setelan tuxedo hitam yang pas di tubuh tegapnya, matanya tak berkedip sedetik pun menatap bidadari yang berjalan ke arahnya. Namun, pemandangan yang paling menggetarkan hati bukanlah kemewahan dekorasi atau hidangan lezat yang tersaji, melainkan pemandangan di kursi orang tua mempelai. Di sebelah kiri, Bu Ratna duduk anggun dengan sanggul Jawanya. Di sebelah kanan, duduklah Pak Rahmat dan Bu Siti. Meski kulit mereka legam terbakar matahari sawah dan tangan mereka kasar penuh kapalan, malam itu mereka duduk sejajar di kursi beledu yang empuk. Wajah mereka basah oleh air mata bahagia, menyaksikan putri kecil mereka yang dulu harus makan roti sisa demi bertahan hidup, kini diangkat derajatnya setinggi langit oleh lelaki yang tepat. Salsa, yang datang bersama rombongan teman-teman kuliahnya, berdiri terpaku di antrean tamu. Kesombongannya luntur tak bersisa. Dia melihat bagaimana Brian memperlakukan Alisa dengan sangat memuja, dan bagaimana keluarga besar Brian yang kaya raya itu
membungkuk hormat kepada orang tua Alisa yang sederhana. Saat gilirannya bersalaman tiba, Salsa menunduk malu, tak berani menatap mata Alisa. "Selamat ya, Alisa. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Maafkan ucapan-ucapanku dulu," bisik Salsa lirih, suaranya hampir tak terdengar tertelan riuh musik gamelan. Alisa tersenyum, bukan senyum kemenangan yang angkuh, melainkan senyum tulus seorang pemenang sejati yang sudah berdamai dengan masa lalu. Dia menggenggam tangan Salsa sebentar, mengangguk pelan, memberikan pengampunan tanpa kata-kata. Saat hiruk-pikuk pesta mulai mereda dan mereka berdiri berdampingan di pelaminan, Brian memiringkan tubuhnya sedikit, mendekatkan wajahnya ke telinga Alisa yang tertutup hijab sutra. "Terima kasih, Dokter Alisa," bisik Brian lembut namun penuh emosi. "Terima kasih sudah berjuang sendirian selama bertahun-tahun di jalan yang sunyi dan menyakitkan itu. Terima kasih sudah bertahan sampai aku menemukanmu. Mulai malam ini, detik ini, kamu tidak perlu lagi memikirkan besok makan apa atau bayar uang sewa pakai apa. Sekarang, kita berjuang berdua. Bahumu yang kecil itu sudah cukup memikul beban berat sendirian, sekarang giliran bahuku yang menopangmu." Alisa mendongak, menatap mata suaminya yang berkaca-kaca. Di tengah ribuan pasang mata yang memandang kagum, dia merasa dunia menyempit, hanya menyisakan mereka berdua. Dia menyadari, pernikahan ini bukan akhir dari perjuangannya, melainkan awal dari perjalanan baru yang jauh lebih indah. Udara dingin menusuk tulang dengan suhu di bawah 5 derajat Celcius menyambut pagi buta di tanah Cappadocia, Turki. Langit masih gelap, namun rona ungu dan merah muda mulai mengintip malu-malu di ufuk timur, menandakan matahari akan segera terbit. Di hamparan lembah yang dipenuhi bebatuan unik berbentuk cerobong peri itu, suara semburan api dari pembakar balon udara terdengar bersahutan, memecah keheningan pagi. Satu persatu, balon-balon raksasa berwarna-warni mulai mengembang, menggeliat bangun dari tidurnya untuk menyapa awan. Di dalam salah satu keranjang anyaman balon udara tersebut, Alisa berdiri terpaku sambil mencengkeram pinggiran keranjang dengan erat. Matanya yang berbinar tak henti-hentinya menatap pemandangan ajaib di hadapannya. Ratusan balon udara perlahan naik ke angkasa secara serentak, melayang anggun seperti lampion-lampion raksasa yang menari di atas kanvas langit. Bagi Alisa, momen ini terasa surrealis. Baru beberapa bulan yang lalu, dunia Syah hanyalah sebatas tembok gudang kafe yang sempit dan lorong rumah sakit yang berbau obat. Namun hari ini, dunia membentang luas tanpa batas di bawah kakinya, seolah semesta sedang membayar lunas masa-masa kurungannya dengan kebebasan yang mutlak. Angin pagi yang kencang di ketinggian 1000 kaki membuat tubuh mungil Alisa sedikit menggigil. Gigi-giginya beradu pelan, dan uap putih keluar setiap kali dia menghembuskan napas. Dia merapatkan jaket tebalnya, mencoba menghalau dingin yang mulai menembus kulit. Merasakan getaran halus dari tubuh istrinya, Brian yang berdiri di belakangnya langsung bergerak sigap. Dia membuka mantel wol panjangnya yang lebar, lalu melingkarkan kedua lengannya yang kekar ke tubuh Alisa dari belakang, membungkus gadis itu sepenuhnya dalam kehangatan tubuhnya. Brian meletakkan dagunya di bahu Alisa, meniupkan udara hangat ke telinga istrinya yang memerah karena dingin. "Masih kedinginan, Bu Dokter?" bisik Brian lembut, suaranya terdengar berat dan menenangkan di telinga Alisa. "Padahal kamu sudah pakai 3 lapis baju. Loh, ternyata dokter yang biasa menghadapi situasi gawat darurat, bisa kalah juga sama angin pagi." Alisa tersenyum, menyandarkan punggungnya ke dada bidang suaminya. Rasa aman seketika menjalar ke seluruh saraf tubuhnya, mengalahkan rasa dingin yang tadi menyerang. Teori medis bilang, suhu tubuh akan menurun di ketinggian, Mas. Ini respons fisiologis yang wajar. Tapi, teori medis nggak pernah bilang kalau pelukan suami bisa jadi inkubator alami yang paling ampuh. Brian tertawa kecil, mengeratkan pelukannya saat balon udara mereka melayang semakin tinggi, menembus awan tipis. "Mulai sekarang, saya adalah radiator pribadi kamu, Sa. Kapanpun kamu merasa dunia ini terlalu dingin atau terlalu kejam, kamu tinggal mundur 1 langkah, dan saya pasti ada di belakang kamu. Kita nikmati pemandangan ini. Lihat ke bawah sana, dunia itu kecil sekali kan? Masalah-masalah kita dulu juga terlihat kecil dari sini." Alisa menunduk menatap lembah bebatuan yang kini terlihat seperti mainan Lego. Dia mengangguk setuju. Di atas ketinggian langit Turki, di dalam pelukan lelaki yang mencintainya tanpa syarat,
Alisa akhirnya benar-benar melepaskan sisa-sisa ketakutan masa lalunya. Dia bukan lagi Alisa si pelayan miskin, dia adalah wanita paling bahagia yang sedang terbang menyongsong masa depan. Cahaya matahari pagi di hari Minggu menerobos masuk melalui jendela kaca raksasa di dapur kediaman Brian dan Alisa, menyinari meja marmer hitam yang biasanya bersih mengkilap kini berubah menjadi medan pertempuran yang kacau balau. Tepung bertebaran di lantai, cangkang telur pecah berserakan di dekat wastafel, dan wajan teflon di atas kompor mengeluarkan asap tipis berbau hangus. Di tengah kekacauan itu, Brian berdiri mematung dengan wajah panik, memegang pisau dapur seolah-olah benda itu adalah senjata pemusnah massal yang siap meledak. Sang CEO yang di kantornya disegani karena ketegasannya, pagi ini tampak tidak berdaya hanya karena sebutir bawang bombay dan sebilah pisau. Niat hatinya ingin menjadi suami romantis yang menyajikan sarapan kejutan di tempat tidur untuk istri tercinta, namun realita berkata lain. Keahlian memasaknya ternyata berbanding terbalik dengan keahlian bisnisnya. Saat dia mencoba mengiris bawang dengan gaya meniru koki profesional di televisi, pisau itu meleset sedikit dan menggores ujung jari telunjuknya. Luka itu sangat kecil. Nyaris tak terlihat mata telanjang, hanya segores garis merah tipis. Namun, reaksi Brian sungguh luar biasa dramatis. "Aduh, sayang, tolong, darurat!" teriak Brian heboh sambil memegangi jarinya yang terluka, wajahnya meringis seolah baru saja kehilangan separuh tangannya. Alisa yang masih tertidur lelap di kamar, atas langsung terbangun kaget. Dengan rambut yang masih berantakan dan mata setengah terpejam, dia berlari menuruni tangga secepat kilat, jantungnya berdegup kencang mengira ada maling atau kebakaran. Saat dia sampai di dapur dan melihat suaminya berdiri utuh meski dikelilingi kekacauan, napasnya baru terasa lega. "Astaga, Mas, ada apa? Kenapa teriak-teriak pagi buta begini?" tanya Alisa sambil berkacak pinggang, mencoba memproses pemandangan dapur mahalnya yang kini mirip kapal pecah. Brian segera memasang wajah paling memelas sedunia. Dia mengacungkan jari telunjuknya yang tergores tipis itu ke hadapan wajah Alisa. "Lihat ini, Sa. Aku terluka parah demi bikin omelet buat kamu. Sakit banget. Rasanya perih sampai ke ulu hati. Aku butuh penanganan medis segera, atau mungkin napas buatan." Alisa menyipitkan matanya, meneliti luka parah yang dimaksud suaminya. Dia menahan tawa sekuat tenaga agar tidak meledak. Luka itu bahkan tidak mengeluarkan darah, hanya goresan kulit ari. Namun, jiwa dokternya memutuskan untuk ikut bermain dalam drama pagi ini. Dia menarik kursi makan, mendudukkan Brian di sana layaknya pasien gawat darurat. "Duduk dulu, Pak. Jangan banyak bergerak. Takutnya nanti infeksi menyebar ke seluruh tubuh," ucap Alisa dengan nada serius yang dibuat-buat. Dengan cekatan, Alisa mengambil kotak P3K dari laci kabinet. Dia membersihkan jari Brian dengan kapas alkohol, membuat Brian mendesis lebay, lalu membungkus luka mikroskopis itu dengan sebuah plester anak-anak bergambar beruang lucu yang entah kenapa ada di kotak obat mereka. "Nah, operasi berjalan lancar. Pasien berhasil diselamatkan dari maut," kata Alisa sambil menepuk pelan tangan suaminya. Brian menatap plester beruang di jarinya, lalu menatap istrinya sambil cemberut manja. "Kok gambar beruang sih, Yang? Aku kan CEO, masa pakai plester kartun?" "Biarin. Itu hukuman buat anak nakal yang main pisau sembarangan," ledek Alisa sambil tertawa renyah, lalu memeluk leher suaminya dari belakang. Dia meletakkan dagunya di bahu Brian, menatap kekacauan di dapur mereka dengan hati yang hangat. "Lain kali, urusan dapur serahkan ke ahlinya ya, Tuan Brian. Kamu cukup duduk manis. Atau kalau mau bantu, cukup bantu doa saja. Dasar, lukanya cuma 1%, manjanya 99%. Brian tersenyum lebar, membalas pelukan istrinya dengan erat. Di tengah aroma telur gosong dan dapur yang berantakan, dia merasa pagi ini adalah pagi paling sempurna dalam hidupnya. 5 tahun telah berlalu, waktu yang cukup untuk mengubah sebatang pohon kecil menjadi peneduh yang rindang, dan waktu yang cukup untuk mengubah seorang CEO dingin menjadi sosok ayah yang paling hangat di dunia. Di ruang keluarga yang luas dengan dinding kaca menghadap taman belakang, pemandangan sore itu sungguh jauh dari kesan formal dan kaku yang dulu melekat pada Brian Kusuma. Sang penguasa bisnis teknologi medis itu kini sedang merangkak di atas karpet bulu tebal, membiarkan punggung tegapnya ditunggangi oleh 2 bocah kembar berusia 4 tahun, Arka dan Naira.
Rambut Brian yang biasanya tertata rapi dengan pomade, kini acak-acakan seperti sarang burung. Kemeja kerjanya sudah keluar dari celana, dan dasinya terikat asal-asalan di kepala seperti ikat kepala ninja, ulah si kecil Naira. Tawa riang anak-anak itu memenuhi seisi rumah, mengalahkan suara berita saham di televisi yang dibiarkan menyala tanpa suara. Ayo kuda papa, lari lebih cepat. Kejar penjahatnya, teriak Arka sambil memukul pelan pantat ayahnya dengan mainan pedang plastik. Ampun, bos kecil. Kuda papa butuh bensin susu coklat dulu. Keluh Brian sambil roboh ke karpet, berpura-pura pingsan yang disambut dengan gelitikan maut dari kedua anaknya. Di tengah kehebohan itu, pintu depan terbuka. Langkah kaki yang tegas namun anggun terdengar mendekat. Alisa berdiri di ambang pintu ruang keluarga, masih mengenakan jas putih panjangnya dengan papan nama, Dr. Alisa, SPPD, tersemat bangga di dada kiri. Dia baru saja pulang dari jadwal praktik di klinik pribadinya, klinik gratis yang dibangunkan Brian sebagai hadiah pernikahan mereka dulu. Wajahnya lelah, namun seketika berubah cerah saat melihat 3 manusia favoritnya sedang bergumul di lantai. Wah, ada kerusuhan apa ini? Kok mama nggak diajak? Sapa Alisa sambil meletakkan tas kerjanya. Melihat ibunya pulang, si kembar langsung melompat turun dari punggung Brian dan berlari menghambur ke pelukan Alisa. Brian ikut bangkit, menyeka keringat di dahinya, lalu berjalan menghampiri istrinya. Dia mengecup kening Alisa lama, menyalurkan rindu seharian yang tertahan. Selamat datang di rumah, dokter spesialisku. Gimana pasien hari ini? Aman? Tanya Brian sambil mengambil alih jas putih istrinya. Alisa tersenyum, menatap mata suaminya lekat-lekat. Pikirannya tiba-tiba melayang mundur ke masa lalu. Dia teringat aroma gudang kafe yang pengap, rasa roti sisa yang hambar, dan perihnya kaki yang lecet karena sepatu jebol. Dia teringat bagaimana dia dulu melayani Brian dengan nampan kopi di tangan gemetar, takut dipecat, dan takut tidak bisa bayar uang kuliah. Siapa sangka, takdir Tuhan meracik skenario seindah ini. Gadis pelayan yang dulu diremehkan itu, kini berdiri sebagai seorang istri yang dicintai, seorang ibu yang dirindukan, dan seorang dokter yang dihormati. Pasien aman, Mas. Tapi ada satu diagnosa yang belum aku tulis hari ini, ucap Alisa pelan sambil menggenggam tangan Brian dan memeluk kedua anaknya. Diagnosa apa? Tanya Brian penasaran. Diagnosa untuk kehidupan kita, jawab Alisa dengan mata berkaca-kaca penuh syukur. Dulu aku meracik kopi demi bertahan hidup. Sekarang aku merawat pasien demi sumpah jabatanku, dan merawat kamu demi cintaku. Dan setelah melihat kalian semua di sini, diagnosa akhirnya sudah final. Kita menderita bahagia stadium 4, seumur hidup, dan tidak ada obat penawarnya. Brian tersenyum lebar, menarik Alisa dan anak-anak ke dalam pelukan besarnya. Di bawah langit sore Jakarta yang perlahan berubah menjadi senja, keluarga kecil itu menikmati buah manis dari sebuah perjuangan panjang. Bahwa sesungguhnya, kopi terpahit sekalipun akan terasa manis jika diminum bersama orang yang tepat, dan skenario Tuhan tidak pernah salah alamat bagi hambanya yang mau berusaha. Demikianlah kisah inspiratif, diagnosa cinta di meja barista. Sebuah cerita tentang perjuangan, harga diri, dan cinta yang tulus. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini di Ken Arok Productions. Jangan lupa untuk terus bersyukur dan berjuang, karena kita tidak pernah tahu kejutan indah, apa yang sedang disiapkan Tuhan di balik kesulitan hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.